Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam. Selamat Waalaikumsalam. siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu ya? Terakhir kapan tuh? Sebelum UTS ya? Ya, Pak. Ya, dan memang belajar online pasti akan begitu, nggak akan full kita ketemu, karena memang untuk bandwidth dan segala macam kan juga harus dijaga. Nah, oleh karena itu beberapa memang saya sediakan videonya ya, supaya nanti teman-teman tinggal bisa ulang kembali atau bisa menonton tanpa harus kita menggunakan Zoom seperti ini. Karena lumayan, Zoom itu 1 jamnya bisa 1 giga ya, kalau nggak salah ya, sekitar gitulah. Nggak tahu kalau sekarang ada kompresi dan segala macamnya mungkin bisa lebih hemat gitu, tapi tetap aja lebih boros dibanding kalau kita menonton video seperti itu. Oke, sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang materi kita kali ini. Mungkin saya akan kasih overview dulu. Nanti setelah overview, saya minta semuanya on cam ya, karena kita akan diskusi dan akan tanya jawab di sana. Oke, saya coba jelaskan dulu materinya. Kalau mau off cam dulu silahkan, tapi nanti sesudah ini wajib on cam. Sudah bisa terlihat semuanya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, jelas ya. Sip. Saya akan slideshow. Nah, inti dari materi di minggu ke-9 dan ke-10 ini itu adalah tentang strategi algoritma brute force. Nah, jadi titik balik kita itu ada habis UTS. Kalau sebelum UTS itu kita fokusnya adalah bagaimana kita mengetahui ukuran dari sebuah algoritma. Nah, sekarang setelah tahu ukurannya kan tugas kita tuh mau menyederhanakan atau mau menghemat si kebutuhan waktunya. Nah, dalam hal ini, untuk bisa menyederhanakan kebutuhan waktunya, kita perlu tahu dulu tentang strategi apa sih yang bisa dipakai di dalam sebuah algoritma. Nah, sekali lagi, strategi algoritma itu berbeda dengan algoritma ya. Strategi algoritma itu berarti pola pikir generik yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, nanti dalam setiap domain masalahnya, si strategi algoritma ini bisa saja punya nama yang berbeda. Contoh, misalkan strategi algoritmanya itu memang brute force, akan tetapi salah satunya ketika kita berbicara di domain pencarian, misalkan saya punya array lalu saya mencari data, maka strategi algoritma brute force ini diimplementasikan dalam bentuk algoritma sequential search. Yang teman-teman juga sudah tahu ya, sequential itu berarti mencarinya runut dari elemen pertama sampai ditemukan, atau kalau tidak ditemukan datanya, maka kita akan mencari sampai elemen terakhir. Nah, itu strategi. Jadi tolong dibedakan antara kata strategi algoritma dengan algoritmanya. Di dalam satu buah strategi algoritma bisa menjadi beberapa algoritma lainnya, seperti itu. Nah, salah satu strategi algoritma yang kita wajib pelajari, walaupun memang ini tidak mampus atau tidak efisien, namanya adalah brute force. Dari nama udah jelas ya, bahwa brute force itu berarti saya ya udah paksa aja gitu sejauh mana kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, permasalahannya adalah brute force ini memang tidak mampus ya, seperti yang saya sebutkan di video maupun juga di slide. Karena apa? Brute force ini sifatnya lempeng. Namanya juga orang lempeng ya apa adanya. Kalau misalnya ada masalah ya kita selesaikan dengan cara yang paling sederhana tanpa berkreasi yang berlebihan seperti itu. Contoh misalkan berapa jumlah dari 1 tambah 1? Ya udah 1 tambah 1 2. Nggak ada lagi cara lain seperti itu. Kemudian misalkan saya mau mencari data di sekumpulan struktur data yang saya miliki. Nah, berarti konsentrasinya ya sudah telusuri aja dari awal. Biar nggak repot-repot. Telusuri dari awal sampai datanya ketemu. Kalau nggak ketemu ya berarti dianggap datanya tidak ditemukan seperti itu. Nah, itu brute force, lempeng. Nggak ada suatu hal yang di otak-atik di sini. Nah, karena saking tidak mangkusnya, maka brute force ini sebaiknya memang kita optimasi supaya menjadi lebih baik. Nah, optimasinya tentunya nanti kita bisa menggunakan strategi algoritma yang lain. Tapi kalau kita berbicara optimasi, kan kita harus tahu dulu ukuran sekarangnya atau strategi sekarangnya tuh pakai strategi yang mana. Nah, memang seringkali kita diminta dulu untuk mencari solusi brute force-nya, baru kemudian kita mengoptimasi menggunakan strategi algoritma yang lain.
Tapi seperti yang saya sampaikan di materi ke-6 tentang yang kompleksitas efisiensi dasar algoritma, bahwa permasalahan itu kan ada NP complete, ada NP hard, di mana NP complete dan NP hard itu memang akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk kita mencari solusi yang menggunakan pendekatan polinomial. Dia akan selalu sifatnya eksponensial. Nah, kalau kita berbicara deret eksponensial itu kan boros ya. Masih hafal ya eksponensial dan polinomial itu bedanya apa? Kalau lupa tinggal nonton di materi ke-6. Nah, untuk bisa mensolusikan memang kita berusaha cari dulu brute force-nya, baru kemudian kita terapkan strategi algoritma yang lain yang nanti kita akan pelajari juga satu persatu. Dan memang tidak semua masalah bisa dipukul rata, artinya bisa dioptimasi. Memang terkadang ada permasalahan yang masalahnya memang nggak akan bisa dioptimasi gitu. Mau nggak mau memang akan boros algoritmanya di bagian itu, misalkan seperti itu. Nah, ini beberapa ciri karakteristik brute force di mana ya dia tidak mangkus karena dia juga tidak diotak-atik, tidak cerdas, tidak ada pola pikir yang berlebihan di sini. Tapi karena dia tidak berlebihan, maka juga kita akan lebih cepat paham karena memang sederhana. Kalau lo punya data di array 1 sampai 10, saya mau cari angka sesuatu di dalam array-mu, gimana caranya? Ya udah nggak usah pusing-pusing, sederhana aja, telusuri dari awal sampai ketemu. Kalau tidak ditemukan ya tinggal simpel, kasih tahu aja bahwa datanya nggak ketemu. Sederhana. Cara kita nanti menuliskan algoritmanya pun mudah, karena saking sederhananya itu. Nah, yang jadi uniknya, brute force ini memang dijadikan perbandingan atau benchmarking dengan strategi yang lain yang tadi saya sebutkan seperti itu. Ini adalah beberapa keuntungan dan kelebihan dari brute force, saya tidak akan bacakan, tapi ada satu hal yang saya harus garis bawahi di sini, bahwa terkadang brute force itu menjadi algoritma baku untuk beberapa tugas-tugas komputasi. Namanya juga algoritma baku, berarti nggak ada algoritma lain yang bisa mensolusikan permasalahan tersebut. That means kita nggak bisa mengoptimasi dan mau nggak mau kita harus pakai si brute force ini. Misalkan contohnya di sini untuk menentukan elemen minimum dan maksimum pada suatu list. Namanya juga menentukan elemen minimum dan maksimum, maka kita harus menelusuri seluruh nilai yang ada pada list atau array-nya. Kalau kita belum menelusuri semua, jangan berani-berani bilang bahwa angka yang kalian tunjukkan itu adalah bilangan minimum atau maksimum. Dan memang tidak ada pemecahan lain, bukan? Misalkan kita mau mencari seperti apa, ya udah pasti bakunya begitu gitu loh. Nah, itu konsep dari kita menentukan elemen minimum atau maksimum pada suatu list. Namanya juga list ya. List itu berarti menelusurinya cuma pakai pointer, next, 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 dan terus-terusan. Kalau array masih mending. Kalau array kan masih ada indeks, kita bisa bagi dua dulu, lalu kita cari per masing-masing dua ini, dan kita cari solusi globalnya seperti apa, nanti kita bisa pakai namanya divide dan conquer, itu nanti strategi algoritma berikutnya. Akan tetapi kalau kita bicara list, ya mau nggak mau ya, namanya list, ya begitu, kita nggak bisa seenaknya berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, kecuali kalau kita tidak punya pointernya. Kalau punya pointernya, kita bisa pindah, misalkan next atau previous, nah itu adalah pointer-pointer yang ada pada suatu list. Seperti itu. Kelemahannya udah jelas ya, nggak usah saya jelasin lagi. Nah, kasusnya kalau di aritmatik ini yang paling sering, karena aritmatik pasti pemecahan bakunya memang pakai brute force. Jadi misalkan A pangkat N, ya udah kalikan aja A sebanyak N kali, seperti itu deh. Ya udah mau nggak mau memang nggak ada lagi solusi lain gitu ya. Kemudian N faktorial, ya sudah kalikan dari 1 sampai ke N-nya, semua bilangan dari 1 sampai ke N tersebut. Itu pola pikir sederhananya dan memang nggak ada lagi. Contoh juga untuk perkalian matriks, ya mau nggak mau caranya begitu ya. Baris kolom 1, matriks 1 itu dikalikan dengan baris kolom matriks 2 dan seterusnya ya, dengan sesuai aturan matriks yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Nah, ini prosedurnya, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian mencari bilangan terbesar juga yang tadi saya bilang ya. Misalnya saya punya suatu bilangan, kumpulan bilangan dalam suatu himpunan. Nah, saya pengen mencari bilangan terbesarnya. Nah, itu mau nggak mau kita pakai brute force. Cara pertamanya ya simple. Anggap saja angka pertama di kumpulan bilangan tersebut sebagai bilangan paling besar. Lalu bandingkan dengan semua yang lain, dengan semua angka yang lain selain dirinya sendiri. Kalau ada yang lebih besar, tuker dong statusnya, bilangan terbesarnya jadi yang lain gitu. Kalau nggak ada lagi yang lebih besar, udah pasti yang bilangan pertama tadi adalah bilangan paling besar. Itu pola pikir brute force.
Pada kasus yang kedua, kita juga bisa melihat di sequential search. Jadi sequential search itu sebetulnya adalah algoritma pencarian yang menggunakan pola pikir strategi algoritma brute force. Saya punya array, saya punya angka yang dicari 9 di sini. Ya udah, kalau pakai brute force maka cari satu-satu, mulai dari awal sampai ketemu. Kalau ketiga ketemu di sini 9, ya udah stop si pencariannya. Itu yang dimaksudkan dengan brute force. Nggak ada pola pikir yang istimewa di sini karena memang ya mencari harus dari elemen pertama. Beda nanti dengan binary search, di mana binary search menerapkan strategi algoritma divide and conquer. Tapi nanti ya, kita akan belajar dulu greedy, baru divide and conquer. Seperti itu. Pertanyaannya ada nggak yang lebih mangkus dari sini? Ya ada dong, gitu ya. Untuk kasus ini ada, tapi sekali lagi, tidak semua persoalan itu bisa ketemu optimasinya. Nah, itu yang harus jadi kata kuncinya. Kasus ketiga di dalam pengurutan. Nah, kalau pengurutan, apa algoritma pengurutannya menggunakan pola pikir brute force? Ya, bubble sort. Di mana bubble sort ya konsepnya saya pegang saja satu angka dari paling pertama, elemen pertamanya misal 5, saya bandingkan dengan semua yang lain. Kemudian kalau ada angka yang lebih besar ya tukarkan, kemudian penukaran ini akan dilakukan sampai nanti ujung atau kita sebutnya penggelembungan gitu ya. Makanya ada bubble di situ, sehingga nanti angka paling besar dalam setiap iterasinya itu akan ada di paling pojok kanan. Ini misal 9, paling besar dia akan ke pojok kanan, akan ngapung istilahnya ya, menggelembung ke sebelah kanan. Di yang iterasi kedua, dia juga akan menggelembungkan ke 7, menggelembungkan 7 sampai ke pojok sini. Tapi perlu hati-hati karena dia kurang dari 9-nya, dia akan berada di sebelah 9 seperti ini, sampai nanti kebentuk. Ini kan brute force ya, apa adanya seperti itu, lempeng. Nah, di kasus yang kemarin juga, di video yang kemarin, saya juga jelaskan beberapa implementasi dalam dunia nyatanya ya, yang bisa lebih kelihatan. Jadi salah satunya adalah exhaustive search, di mana saya contohkan traveling salesman problem yang ini. Traveling salesman problem udah tahu ya temanya, bahwa saya berangkat dari suatu titik, saya harus mengunjungi seluruh titik yang ada, sampai nanti kembali lagi ke titik awal, di mana jalurnya itu harus minimum bobotnya. Artinya harus paling pendek, seperti itu. Contoh, misalkan saya punya kasus seperti ini, ada A, B, C, D seperti ini, ya udah saya cari seluruh kemungkinan. Saya berangkat dalam hal ini dari A, sebagai contoh, berarti saya harus telusuri dulu, dari A kemana dulu? Ke semua titik kan, berarti ke A, ke B, B ke C, C ke D, D balik lagi ke A. Tinggal kita jumlahin aja berapa bobotnya. Saya nggak perlu ajarkan lagi ya, menjumlahkan bobot dalam graf. Mohon maaf Pak, slide-nya belum berganti, masih di bubble sort. Oh, oke. Masih di bubble sort, jauh banget ya. Oke. Saya stop share dulu ya. Kalau sekarang sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Oke, sip. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Oke, ya udah bubble sort, oke lah, nggak masalah. Itu memang terakhir tadi. Nah, contoh di sini, nah ini tadi saya menjelaskan sampai sini lah intinya. Ya, saya harus mencari dulu seluruh kemungkinan, mau nggak mau namanya brute force ya. Kita baru bisa bilang bahwa ini adalah jarak terpendek ya kalau kita sudah comparing semuanya, itu brute force. Kemudian misalnya saya cari dulu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, kembali lagi ke kota asal ya. Ya tinggal dijumlahin aja 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10 seperti itu. Kemudian kita cari alternatif lain dari A ke C, C ke D, D ke B, B ke A, dan seterusnya sampai ketemu seluruh kemungkinannya. Nah ini ada caranya ya, nanti kita bisa pakai namanya sirkuit Hamilton. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri secara mandiri. Ini sederhana konsepnya. Ini konsep matematik lah intinya ya. Lalu kita cari bobotnya. Nah, setelah dijumlahkan, kita lihat di sini angka yang paling kecil, karena kita nyari yang paling pendek ya. Di sini ada angka 32, dan angka 32 ada 2 nih, dengan rute yang berbeda. Yang satu ACBDA dengan ADBCA. Oke, berarti solusinya ada 2 untuk kasus traveling salesman problem di kasus ini. Nah, itu untuk traveling salesman problem. Berikutnya ada one or zero knapsack. Nah, kalau ini nanti kita juga bisa selesaikan dengan cara yang lain ya, dengan strategi algoritma yang lain. Nah, tetapi kita coba dulu pakai brute force.
Nah, one or zero knapsack itu ngapain sih? Ibaratnya saya punya sebuah wadah, di mana wadah tersebut punya daya tampung. Nah, saya punya pilihan beberapa buah objek, di mana pilihan beberapa buah objek itu memiliki bobot yang berbeda tiap objeknya, dan memiliki profit. Profit ini, it doesn't mean always money ya, enggak. Tapi bisa aja misalkan keuntungan yang akan saya dapatkan kalau saya bawa barang ini. Prioritas ya, bisa bikin skala prioritas lah, seperti itu. Nah, saya tugasnya adalah kalau knapsack itu saya harus masukin objek apa saja atau barang apa saja ke dalam wadah yang saya miliki. Karena nggak semua objek atau barang itu bisa saya masukkan ke dalam wadah yang saya miliki. Nah, tugasnya one or zero knapsack ini mencari kira-kira kombinasi barang apa yang kalau saya masukkan ke wadah yang terbatas tadi, itu menghasilkan profit yang paling besar. Nah, profit ini bisa nempel kemana-mana ya, sekali lagi seperti itu. Nah, contoh, misalkan saya punya 4 buah barang. Ini W itu adalah weight atau bobot. Weight-nya ini berarti barang 1, bobotnya 2, barang 2, bobotnya 5, dan seterusnya. Lalu ada profit, di mana ini P1 ini berarti profit objek yang pertama ya. Profit objek 1, profit objek 2, dan seterusnya. Jadi, misalkan saya masukkan barang 1 ke wadah knapsack yang 16 nih. Berarti kalau saya masukkan barang 1 ke dalam knapsack-nya, berarti knapsack-nya dikurangi 2. Karena kan bobotnya dari knapsack-nya 16, sementara bobot barang 1 itu 2. Nah, berarti 16 kurangin 2, itu 14. Berarti sisa wadahnya 14. Keuntungannya didapatkan saat ini hanya 20, karena kan barang yang satu ini keuntungannya adalah 20. Nah, bagaimana cara kita menemukan kombinasi barang atau objek yang kita inputkan ke dalam knapsack? Nah, itu pertanyaannya. Kalau one or zero, berarti pilihannya cuma masukkan atau tidak. Barangnya hanya satu ya. Di satu jenis, satu barang yang masuk ke knapsack-nya. Nanti ada lagi, kasusnya ada macam-macam ya. Knapsack itu ada macam-macam. Ada yang sifatnya fraksional dan ada yang sifatnya yang lain gitu ya. Cuman untuk kali ini kita fokus dulu ke arah yang sifatnya one or zero. Jadi masuk atau enggak gampangnya. Kalau masuk kita kasih angka 1, kalau tidak dimasukkan berarti kasih angka 0. Simpelnya seperti itu. Nah, sebagai contoh, ya saya cari semua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang mungkin terjadi, kombinasi barang apa yang mungkin terjadi kalau kita mau pakai brute force seperti itu. Ya kita coba dulu dari kombinasi satu objek ya, berarti barang 1, barang 2, barang 3, barang 4 gitu ya, yang nggak dikombinasiin dengan barang lain. Ini total bobot dan lainnya itu diinputkan dari persoalan yang tadi. Otomatis namanya satu barang gini nggak akan mungkin optimal ya. Nah, kita coba kombinasikan 2 barang. Jadi 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, lalu 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan terakhir 3 dengan 4. Beresin sini, jebret. Ya tinggal kita jumlahin. Total bobotnya berapa? Oh, barang 1 tambah barang 2, berarti 2 tambah 5, 7. Profitnya 30 tambah 50. Berarti, 1 dan 2. 1 dan 2 itu 20 tambah 30, sorry. Berarti totalnya 50, saya tulis 50. Dan seterusnya. Saya review lagi sampai ke kombinasi 3 barang. 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan seterusnya, sampai nanti semua barang terkombinasikan. Memang pasti akan banyak yang kita hitung. Terutama kalau objeknya 10, berarti kita harus sampai menghitung ke kombinasi 10 item. Nah, itulah kelemahan brute force ya. Yang paling dasar adalah itu. Kita harus mencoba semua kemungkinan. Kita kombinasikan semua kemungkinan. Nah, setelah kita cari kemungkinan-kemungkinan ini, ternyata kita kan fokusnya untuk mencari profit paling besar. Nah, profit paling besar ya di angka 80. Nah, 80 ini kita cek dulu. Benar nggak bobotnya itu tidak melebihi knapsack? Knapsack tadi 16, sementara total bobotnya 15. Berarti solusi ini valid. Nah, tinggal kita lihat. Ternyata kombinasi barangnya itu adalah barang nomor 2 dan nomor 3. Sementara kita punya 4 barang. Barang 1, barang 2, barang 3, dan barang 4. Maka barang 1 dan barang 4 berikan angka 0 di dalam array-nya, sementara barang 2 dan barang 3 berikan angka 1. Itulah yang dimaksud dengan one or zero knapsack. Kenapa yang ini tidak dihitung atau dikatakan tidak layak? Ya karena lihat lagi, knapsack-nya hanya 16, sementara total bobot yang ditampung dalam knapsack-nya ternyata lebih, di sini 17.
Sini 17, di sini 20, di sini 22, ya jelas nggak mungkin dong. Wong wadahnya cuma bisa cukup 16, seperti itu. Nah, itulah beberapa kasus penerapan brute force di dalam pengaplikasian di dunia nyatanya. Oke, sekarang saatnya kita tanya jawab ataupun juga berdiskusi. Silakan aktifkan kameranya. Silakan. Ada pertanyaan atau tidak tentang brute force, atau mungkin ada yang sudah nyuri-nyuri nih baca tentang strategi algoritma lainnya? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh dong. Tadi yang di bagian apa tuh? Di bagian exhaustive search, di bagian kasus traveling itu apa tuh? Kenapa tidak menggunakan A, C, B, dan A? Coba ya, saya share screen lagi sebentar. Ya. Pada kasus exhaustive search, yang bagian traveling, Pak. Oh, itu ada di yang penerapan ya, sorry. Berarti bukan ini, saya share lagi. Ini. Nah, hang sebentar ya. Ini? Nah, iya, Pak. Mana? Itu kan kalau misalnya dari A ke C, habis itu ke B langsung ke A lagi, itu kan hasilnya lebih cepat, lebih pendek. Iya, tapi B-nya nggak lewat dong. Kan tugasnya traveling salesman problem itu melewati seluruh titik. Oh, harus melewati seluruh titik ya? Betul. Bukan... Sebenarnya traveling salesman problem adalah mencari sirkuit Hamilton yang sifatnya minimum. Nah, pahami dulu sirkuit Hamilton itu apa ya. Nanti habis ini bisa dicari-cari kata sirkuit Hamilton. Nah, nanti baru masnya akan paham apa itu traveling salesman problem. Karena traveling salesman problem itu sebetulnya adalah sirkuit Hamilton yang jumlah bobotnya minimum. Itu konsepnya. Dia harus semua titik ya. Oke, Pak. Harus semua titik. Bukan hanya dari A ke suatu titik, enggak. Kalau itu mah namanya pencarian jalan terpendek itu mah, bukan traveling salesman problem. Nah, kalau traveling salesman problem itu berarti dia ingin mengunjungi seluruh titik. Ini dulu muncul akibat adanya tukang pos. Dulu kan tukang pos itu untuk satu distrik itu cuma satu ya. Sementara kan rumah-rumah yang mau dikunjunginya itu banyak gitu untuk satu orang postman atau tukang pos. Nah, dia itu punya masalah gimana caranya dia bisa muterin semuanya dan kembali lagi ke kantor posnya, tapi dengan jalur yang paling minimum. Nah, itulah muncul konsep namanya traveling salesman problem. Atau dulu disebutnya sebagai traveling postman problem. Sama aja itu konsepnya. Bayang ya? Halo? Kebayang? Bayang, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bagus pertanyaannya. Saya rasa harusnya nggak kesulitan ya di brute force ya. Karena simple dan pola pikirnya memang sederhana gitu, nggak dimain-mainin. Nah, nanti kita akan lihat minggu depan, itu ada algoritma namanya, strategi algoritma berikutnya namanya greedy. Dari nama udah jelas ya, greedy itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Greedy? Rakus, Pak. Rakus. Nah, nanti juga pola pikir rakus itu dipakai untuk bisa nyelesain permasalahan. Nah, seberapa atau bagaimana caranya menerapkan kata rakus tersebut ke algoritma? Nah, minggu depan itu akan ada pembahasannya. Nah, mulai minggu depan, cara pembahasannya agak berbeda. Jadi, saya 1 minggu materi, kemudian minggu depannya kalian akan mengerjakan persoalan supaya kalian makin paham tentang apa strategi algoritma yang sedang dipelajari. Biasalah 2-3 soal yang diselesaikan 1 jam bersama kelompoknya untuk bisa nanti dinilai atau dibahas bersama di dalam kelas. Tapi besok masih materi ya, karena kan materinya belum tuh. Oke, ada lagi pertanyaannya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Misalkan saya punya suatu permasalahan nih, terus langsung saya rumuskan si algoritma untuk mencari solusi permasalahannya.
Nah, kan strategi algoritma itu kan ada banyak ya, nggak cuman brute force, kan ada greedy, terus divide and conquer, segala macam. Nah, gimana saya tahu bahwa algoritma yang saya rumuskan itu termasuk ke dalam brute force gitu, atau termasuk ke dalam greedy begitu? Bisa dilihat dari ciri khasnya. Kalau tadi kan kita bicara exhaustive search sama ya knapsack itu kan sifatnya dia harus melihat ke seluruh kemungkinan. Ada kata melihat ke seluruh kemungkinan kombinasinya, kombinasi solusinya. Nah, kalau seperti itu brute force, udah jelas. Kalau nanti greedy, itu ada cirinya sebetulnya. Ya, cuman cirinya apa ya, nanti kita akan bahas ya, saya kasih bocoran aja deh. Greedy itu nanti akan ada ciri khasnya, dia akan mengambil solusi yang dianggap optimum saat itu. Walaupun sudah bisa dipastikan bahwa solusi optimum saat itu bukan berarti itu solusi globalnya. Jadi dia hanya mengambil apa yang menurut dia di optimum saat itu aja dia ambil. Namanya itu rakus ya. Pokoknya apapun yang optimum dia ambil. Padahal nanti di akhir belum tentu ketika digabungkan solusinya, maka itu akan menjadi solusi yang paling optimum gitu. Bisa aja namanya solusinya pseudo optimum, jadi palsu, optimum tapi sifatnya palsu seperti itu. Nah, itu greedy. Kalau divide and conquer itu ciri khasnya adalah adanya pemecahan problem. Di problem yang besar dipecah. Nah, itu konsep divide and conquer. Ada lagi dynamic programming, di mana dynamic programming ini pola pikirnya saya bisa memanfaatkan pencarian solusi optimum sebelumnya untuk mencari optimum berikutnya. Nah, itu optimum. Pakai biasanya rekursif ya. Kan sudah pernah dengar kata rekursif, nah itu biasanya dynamic programming pakai rekursif seperti itu. Ada lagi branch and bound, itu ada lagi konsepnya. Jadi nanti kalian bisa pelajari lah lebih banyak. Tapi masing-masing strategi itu ada ciri khasnya. Tenang aja, nanti kita akan bahas ciri khasnya. Nah, salah satu ciri khas brute force adalah dia harus mengenumerasi atau juga mengunjungi kemungkinan solusi atau kombinasi kemungkinan solusi seluruhnya. Ibarat saya mau menentukan siapa yang paling ganteng di kelas ini, ya saya harus pernah lihat dulu seluruhnya, baru saya bisa bilang, oh iya ini yang paling ganteng. Kalau misalkan baru hanya 10 orang laki-laki yang saya lihat di kelas ini, maka saya tidak boleh ngomong bahwa ini adalah yang paling ganteng. Nah, itulah brute force. Ya, tapi memang mencari yang paling ganteng memang harus begitu kan ya. Saya mencari yang paling ganteng di kombinasi kelas IF3 dan IF4 ini. Siapa yang paling ganteng? Ya paling simpelnya adalah saya harus kumpulin semua laki-lakinya, baru saya lihat, saya comparing gitu kan. Nggak ada lagi cara lain. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma baku. Artinya memang harus diselesaikan dengan cara ya seperti itu gitu. Dan tidak ada teknik lain yang dimungkinkan. Misalnya ada teknik apa ya? Teknik divide conquer kan nggak mungkin banget ya. Atau bisa aja sih divide conquer sih kalau dalam kasus yang cakep atau enggak gitu ada konsepnya. Kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Oke, sip. Nanti di highlight aja kira-kira ketika saya ngejelasin, itu ciri khas setiap strateginya tuh apa, itu akan ada. Terutama nanti dari pembahasan kasus itu akan kelihatan sekali nanti. Apa ciri khas dari setiap strategi algoritmanya. Makanya nanti kerjakan dengan baik. Karena cuma 2-3 soal dan sejam dikerjakan tuh beres gitu. Dan dikerjakannya secara berkelompok ya, tidak lagi sendiri. Karena udah mulai mendekati akhir, biasanya tugasnya tugas berkelompok. Oke, ada lagi? Bagus pertanyaannya nih. Silakan yang lain. Saya Pak. Boleh, Boleh silakan. bertanya? Boleh dong. Kalau ini Pak, terus terang aja ya Pak, saya tuh kurang ngerti gitu untuk mempelajari materi analisis algoritma tuh karena dikarenakan saya tuh kurang mampu gitu Pak teruntuknya untuk materi prasyaratnya itu struktur data. Nah, cuman secara teori mah Pak ngeksplor di bidang UI atau UX gitu Pak. Namun pas saya cari referensi gitu ya Pak tentang belajar struktur data, alangkah lebih pahamnya itu katanya tuh kita langsung implementasinya aja menggunakan Python. Nah, untuk jangka waktunya ini, apakah saya harus mempelajari dulu Python itu agar bisa kenal struktur data lebih dalam atau bagaimana Pak baiknya? Oke. Sebenarnya gini, Mas Irfan, ini saya harus jujur juga ya, karena tadi Mas Irfan udah terus terang. Bahwa
yang diajarkan di struktur data di Teknik Informatika Unikom itu sifatnya fundamental. Fundamental itu namanya fundamental pasti jelimet. Karena kalau fundamental tuh kita harus tahu belajar teori tersebut bukan hanya mempelajari dan menghafal teorinya, tapi kita harus tahu kenapa teori tersebut timbul dan dari mana timbulnya. Makanya kalau Mas Irfan perhatikan, belajar struktur data di IF Unikom, itu selalu diajarin gimana cara deklarasinya, betul ya? Bukan langsung ke gimana cara kerjanya. Ini bentuk ilustrasinya begini. Nah, sebetulnya kalau untuk belajar mata kuliah yang saya ampu sekarang, yaitu analgo dan strategi algoritma ini, itu Mas tuh belajarnya nggak usah fundamentalnya juga sebetulnya aman. Cuma butuh konsepnya aja, bahwa misalkan link list nih, di otak Mas tuh harus ada gambaran bahwa ada kotak, di mana kotaknya itu di sini ada datanya, dan sini ada pointernya. Tinggal next aja, kebayang kan kalau kayak gitu? Kebayang, Pak. Kebayang. Cukup dong kalau kayak gitu. Tidak harus tahu misalkan gimana tekniknya, konsep yang jelimetnya gimana, nggak perlu. Hapus depan, hapus belakangnya nggak perlu. Saya hanya butuh konsep bahwa Mas itu di otaknya bisa ngegambarin link list gitu loh. Ketika saya sebut stack atau queue, di otak Mas tuh udah kegambar, oh stack-nya kayak gini, queue-nya kayak gini, cukup. Nah, tapi, ada tapinya ya, itu cukup hanya untuk belajar di mata kuliah saya. Tapi kalau menjadi seorang software developer atau software engineer yang jago, maka fundamental itu jadi penting. Supaya apa? Supaya Mas tidak hanya sekedar pakai library punya orang, atau tidak sekedar pakai kode yang sudah jadi, yang disediakan oleh suatu bahasa pemrograman, tapi paham konsepnya. Nah, sebetulnya yang tadi Mas Irfan sebutkan itu adalah lebih ke arah implementasinya. Apakah benar saya pakai Python lebih gampang belajar struktur data? Gampang banget. Kalian nggak usah deklarasi soalnya. Karena kalau di Python tuh kalian tinggal nginputin aja datanya, lalu list itu tinggal dipanggil jadi list gitu. Selesai, kalian nggak usah mikir, tolong buatkan metode tambah depan, tambah belakang, nggak perlu, karena semuanya sudah ada. Pakai Java pun sebetulnya sama, kan sudah belajar Java kan? Nah, di Java itu ada class collection, sama, udah tinggal pakai aja. Nah, kalau seperti itu, memang iya, ketika kita mengimplementasi itu pasti akan lebih mudah. Tapi, belajar itu ada 3. Ada fundamental, ada konsep, dan ada praktikal. Fundamental itu belajarnya butuh waktu bertahun-tahun. Contoh kayak Mas belajar matematika, itu kan fundamental. Fundamentalnya IF ya memang mau nggak mau adalah matematika. Dan elektronika, karena 2 gabungan itulah timbul informatika. Jadi ada elektronikanya, yang dalam hal ini kita cukup tahu bahwa ada hardware yang bisa kita tanamkan software, itu intinya. Lalu ada ilmu dasar lainnya atau fundamentalnya adalah matematika. Nah, yang dipelajari di dalam perguruan tinggi itu adalah ada fundamentalnya, tapi harus mengajarkan konsep baru. Nah, konsep baru yang dulu Mas di SMA nggak diajarin. Nah, belajar konsep memang pasti boring, dan pasti nggak semua orang diciptakan untuk pintar belajar konsep. Tapi yang paling parah, kalau nggak mau nguasain praktikalnya, nah itu goblok namanya. Masa sekolah nggak nguasain fundamentalnya enggak, konsepnya juga enggak, praktikalnya nggak mau. Ya terus mau jadi manusia macam apa? Nah, kalau Mas Irfan mau praktikalnya, saran saya belajar sedikit konsepnya. Yang penting konsepnya dulu, oh ini kegambar kayak gini-gini, langsung ke praktikal, boleh. Tapi kalau nggak belajar konsep sama sekali, praktikalnya nanti jadi tidak best practice. Kebayang ya? Karena tentunya akan ada ilmu-ilmu konsep yang harus Mas kuasai. Contoh gini, nanti di semester 8, saya tuh punya mata kuliah namanya Clean Code dan Design Pattern. Sebetulnya gini, kalau Mas ngoding Java, itu kan bebas ya mau bikin kelas apapun ya. Bikin namanya apapun boleh dong, variabel namanya apapun boleh. Nah, nanti ada praktisnya, ada konsep yang deket ke praktisnya namanya Clean Code. Lo kalau ngasih nama variabel harus menggambarkan intentionnya. Jadi misalkan saya mau bikin persegi panjang, ada panjang dengan lebar, ya udah lebih baik kasih nama variabelnya panjang dan lebar. Jangan misalkan A dan B. Itu kan tidak representatif. Nah, itu ada konsepnya. Tinggal Mas pelajari. Nah, memang seringkali kesulitan orang menjadi software engineer adalah karena fundamentalnya lemah. Dari SD sampai SMA, benci banget matematika. Tapi percayalah sama saya, fundamental yang dipakai di informatika itu tidak rumit.
Jadi Mas tuh nggak perlu lagi baca-baca buku lagi, sinkos tangan kayak gini gimana, nggak usah. Tapi tinggal bicara, nih sinkos tangan tuh dipakai misalkan di SVM untuk bisa machine learning gitu ya. Ya tuh tinggal pelajari aja caranya gimana, nanti juga pasti ketemu. Toh tools-tools praktikalnya sudah banyak. Nah itu kuncinya. Jadi belajar ilmu tuh 3 ya, fundamental, konsep, dan praktikal. Itu yang harus dipegang. Jangan hanya praktikalnya saja, tersesat nanti Anda. Oke. Ini bisa dipahami, Mas Irfan? Bisa, Pak. Nah, yang saya ajar ini konsep, bukan fundamental. Ya, kalau Mas Irfan lihat, array itu apa sih? Himpunan kan sebetulnya. Cuman Iya. himpunan, di mana himpunannya itu direpresentasikan dia punya angka penunjuk, gitu aja. Tuh, kalau bicara fundamental konsepnya ya udah kegambar dong, kotak-kotak ada angka 1 2 3, ada isinya. Kalau saya bilang sekuensial berarti nyarinya dari awal sampai nanti ketemu udah kebayang ya, harus nelusuri satu-satu, bikin perulangan dan segala macamnya. Secara umum udah kebayang, tinggal praktikalnya dilatih sekarang. Gitu Mas. Jadi nggak perlu takut, pasti bisa belajar mata kuliah saya ini. Tinggal dimainin aja praktikalnya buat support yang konsepnya. Bayang ya. Dan terkadang praktikal itu tidak semuanya mendukung konsep. Jadi ada konsep yang tidak didukung praktikalnya. Contoh, di dalam apa namanya konsep itu disebutkan English itu bisa sisip tengah ya. Sisip tengah. Bisa sisip tengah. Nah, kalau dalam praktikalnya namanya bukan sisip tengah, tapi insert at index berapa. Jadi kita harus nyebutin indeksnya berapa, baru kita bisa sisipkan. Kemudian, kalau dulu diajarin sama Bu Tati atau guru algoritmanya, ada parameter namanya parameter output. Masih hafal ya? Ya, input output. Jadi mengirim keluar parameternya. Nah, sekarang kita tanya, bahasa pemrograman apa yang masih pakai parameter output? Python enggak. Ya walaupun bisa ya, tapi enggak. Dia nggak pakai parameter output. Java nggak pakai parameter output. Semuanya parameternya input kan? Tapi secara konsep Mas tahu bahwa parameter itu nggak hanya input, tapi ada input, output, dan output. Seperti itu. Ketika praktikalnya Mas tidak pakai, ya nggak masalah toh. Nah, itu kuncinya. Tapi kalau Mas mau belajar IoT, pakai C atau C++, ya itu mau nggak mau pakai parameter output lagi. Iya. Karena bahasa C, C++ itu mendukung parameter output dan input-output. Ada parameter by value dan by reference gitu ya. Value itu yang input, kalau yang input-output dan output itu adalah by references. Tuh konsepnya. Gampang kan? Ya, Pak. Gampang, Pak. Gampang. Makanya belajar jangan penuh ketakutan. Yang sekalian salah adalah kalian sudah takut dulu sama dosennya, ya wis selesai, ilmunya nggak akan terserap. Pak, gimana caranya kalau saya takut sama dosennya? Ya baca buku, buku mah nggak akan pernah marahin kamu. Kalau dosen bisa marah, kalau buku kan nggak marah. Ya serem aja kalau buku bisa marah-marah kan aneh ya. Kayak bukunya Harry Potter itu loh. Buku yang hewan itu bisa marah-marah itu kan serem. Ya udah makanya baca buku ya dari sekarang ya. Jadi mulai dimanfaatkan laptopnya, diinstalin aplikasinya. Belajar itu nggak ada yang menyenangkan, nak. Jadi saya nggak mau juga ngasih harapan ya bahwa belajar itu menyenangkan loh ya. Semenyenangkannya lebih enak main, lebih enak jalan-jalan. Tapi belajar itu merupakan pupuk untuk kamu, jadi butuh tetap aja. Sip ya? Ya, Pak. Yo, ada lagi nggak? Aman semuanya yang lain? Ini yang belum on cam minggu ini, tolong minggu depan on cam ya. Kita kan nggak setiap minggu Zoom-nya. Alasan kuota tak jita kalian. Mau aku udah nggak setiap minggu kok Zoom-nya. Pelit amat sama saya kuotanya. Semester depan kayaknya kemungkinan besar kita harus ketemu di kelas deh. Jadi sudah ketemu di kelas. Yang harusnya sudah lebih, ini ya, sudah lebih dipaksakan. Kalau sekarang kan enggak ya, masih dikasih choices gitu, bahwa yang nggak dapat izin orang tua boleh. Kalau nanti kayaknya harus diizinin semua deh. Nah, cuma saya belum tahu nanti pelaksananya kayak gimana. Kita lihat aja nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih banyak sudah hadir. Saya akan buka materi untuk minggu depan, seperti biasa. Belum ada video ya, video biasa saya bikin dekat-dekat pertemuan.
Nanti silakan dipelajari, kemudian nanti mulai minggu depan, 1 minggu belajar, 1 minggu latihan soal seperti itu, supaya kalian bisa dapat gambaran lebih banyak. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir, semoga semuanya sehat selalu. Saya undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.